Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama sekali dengan tulus bukan basa-basi saya menyampaikan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang buku saya yang terbaru di UIN Semarang. Yang makin lama saya sudah makin kerasan karena sering kesini. Apa yang saya tulis di buku ini sebetulnya semacam catatan saya. Kalau dilihat babnya pendek-pendek ya. Sebagai catatan beda dengan research ya. Kalau orang menulis buku topik researchnya mungkin panjang, mendalam dengan referensi yang detail. Saya tidak begitu. Ini catatan belajar. Ketika saya belajar mendapatkan sesuatu lalu saya tuliskan. Orang-orang biasanya senang kalau saya kasih cerita ini. Bahwa buku ini sebagaimana hampir semua buku saya itu saya tulisnya di WA ini. 100% ini ditulisnya di WA. Sekarang untungnya WA itu sudah punya fasilitas kalau baterai habis ketikan kita masih ada. Dulu saya sering sekali menulis sudah tinggal 1-2 baris pet hilang. Itu sering sekali itu kejadian. Jadi buku-buku saya ini mungkin 10 buku terakhir itu saya tulis semuanya pakai WA. Sekedar untuk menunjukkan orang suka ini, wah luar biasa Pak Haidar itu menulis di WA. Padahal nggak ada luar biasanya sama sekali. Saya sekarang udah nggak bisa ngetik pakai laptop karena kebiasaan pakai WA. Males mau ngetik pakai laptop. Nah tapi cerita bahwa ini saya tulis lewat WA itu untuk menunjukkan bahwa ini betul-betul catatan belajar saya. Jadi begitu saya baca sesuatu, mendapatkan sesuatu yang saya anggap penting, saya bikin tulisan pendek. Tentu sudah ada buku-buku tentang ini, disebut Angri Korbang, William Cetek, ya. Di samping tentu ada buku-buku yang lain, tapi buku-buku itu betul-betul buku-buku yang scholarly, buku hasil research dan pemikiran yang ditulis untuk diskusi kesarjanaan. Luar biasa bermanfaat, bahkan mungkin lebih bermanfaat dari apa yang saya tulis, tapi problemnya satu. Selain dia lebih rumit untuk dipahami, ya, Cetek lebih populer dibanding Angri Korbang. Nah, tapi juga biasanya di buku itu tidak dituliskan apa relevansi bicara soal imajinasi kreatif ini. Nah, buku saya ini satu catatan proses belajar, ringkas, tapi mudah-mudahan tidak kehilangan kedalaman dan bisa dipertanggungjawabkan, ya. Ditulis secara lebih populer. Kelebihan lainnya adalah buku saya ini bicara tentang relevansi imajinasi di dalam bukan hanya pemikiran Islam tapi dalam praksis Islam juga. Dan biasanya saya itu buku saya semua begitu. Kenapa? Karena saya ini selalu tidak pernah melihat diri saya sebagai ahli filsafat Islam atau ahli tasawuf, enggak pernah. Saya selalu bilang sama orang-orang, jauh lebih banyak orang yang lebih tahu dari saya dibanding saya dalam hal disiplin ilmu filsafat Islam, disiplin ilmu tasawuf. Nah, jadi fungsi saya itu sebetulnya, saya selalu mengatakan saya ini di tengah. Ada ahli yang tinggi, ya, ada katakanlah orang awam. Nah, saya ini posisinya bagaimana menerjemahkan pemikiran para ahli ini sehingga terasa relevan untuk kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana supaya pembicaraan tentang imajinasi ini tidak berhenti pada para ahli, tapi bisa memberikan dampak terhadap perbaikan cara keberagamaan kita. Ya. Makanya waktu Mas Ulil Absar Abdallah saya minta memberikan endorsement, beliau langsung menulis bahwa, dan betul apa yang beliau tulis, buku ini sebetulnya merupakan kritik saya terhadap cara keberagamaan kita. Yaitu cara keberagamaan yang tidak imajinatif. Nah jadi buku saya itu biasanya populer, tapi saya harapkan orisinal karena setahu saya belum ada penulis di Indonesia yang menulis buku khusus tentang imajinasi dalam hubungan dengan keberagamaan. Ya. Bahkan di dunia internasional pun meskipun saya nggak berani membandingkan buku saya dengan para ahli, itu juga saya belum tidak ingat, saya banyak membaca buku tentang imajinasi tapi yang dikaitkan dengan
keberagamaan dan memiliki dampak praktis, itu saya kira memang belum ada, belum ditulis orang. Nah, jadi paling saya bisa nyumbang di situ, nyumbang di penelitian filsafat dan tasawuf saya nggak punya kemampuan, ya. Jadi saya masuk ke tengah itu, menerjemahkan dan berharap bahwa ini memberikan manfaat bagi orang yang membacanya dan punya dampak pada perbaikan keberagaman kita, ya. Jadi tidak salah Mas Ulil Absar itu ketika mengatakan ini secara tersirat ini merupakan kritik terhadap cara keberagaman kita. Saya itu selalu menyebut saya ini bukan pemikir filsafat, tapi saya ini aktivis filsafat. Saya nggak pernah menyebut diri saya sebagai ahli tasawuf, tapi saya aktivis tasawuf. Saya ingin filsafat Islam dan tasawuf dianggap sebagai bagian keberagamaan kita dan bisa memberikan dampak yang positif terhadap cara keberagaman kita. Nah jadi buku ini tuh persis seperti itu, ya. Kita ini suka bicara tentang spiritualitas beragama atau ruhiyah misalnya, ya. Spiritualitas dalam beragama. Tapi spiritualitas itu biasanya berhenti pada apa? Pada kekhusyuan personal kita ketika kita berhubungan dengan Allah SWT. Tidak salah bahwa itu disebut sebagai bagian dari spiritualitas Islam. Salat, membaca Al-Quran, membaca aurat, kemudian melakukan ibadah mahdhah apa saja dengan penuh, dengan mindful, dengan konsentrasi, ya, itu bisa disebut sebagai spiritualitas Islam. Tapi menurut saya spiritualitas Islam itu jauh lebih luas dari itu. Spiritualitas Islam ini sebetulnya harus difahami sebagai menyentuh seluruh aspek keberagamaan kita. Termasuk apa? Aspek akhlak, ya, aspek rahmah, welas asih kepada orang banyak, ya, aspek toleransi, moderasi. Nah, kemudian mungkin aspek intelektual, bagaimana caranya kita merepresentasikan Islam ini secara lebih intelektual, itu terkait dengan spiritualitas. Dan yang ini yang paling penting, kita beragama, ya, dengan memahami makna batin dari seluruh ajaran agama itu. Kalau yang saya sebut tadi kekhusyukan personal itu tidak berhubungan dengan pemahaman aspek batin ajaran Islam, ya. Tidak berhubungan dengan pemahaman aspek batin ajaran Islam. Kekhusyukan personal itu ya khusyuk, ya spiritual, tapi tidak memberikan atau menawarkan pemahaman lebih mendalam terhadap ajaran Islam yang kalau itu kita pahami secara mendalam, maka nanti itu akan berpengaruh di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, saya selalu memberi contoh misalnya gagasan Ibn Arabi tentang al-ilah al-mu'taqad, ya, Tuhan yang diiktikadi secara subjektif. Jadi judulnya di sini itu Tuhan itu tunggal sekaligus banyak. Nah, pada dirinya sendiri, pada zatnya Allah SWT itu tunggal. Tapi di hadapan orang-orang bertuhan, Tuhan itu banyak. Setiap orang punya Tuhan subjektifnya yang sendiri yang berbeda dengan Tuhan subjektif yang lain. Jadi buku saya ini separuh atau kurang itu bicara tentang imajinasi itu apa dan apa manfaat praktisnya. Setengah lagi adalah upaya menafsirkan atau mentakwilkan ajaran-ajaran spiritual dan intelektual Islam dengan menggunakan imajinasi itu, ya. Misalnya contohnya begini, sebelum saya masuk ke contoh ini, seringkali spiritualitas itu kan sesuatu yang bisa kita rasakan tapi tidak memberikan kandungan pengetahuan kepada kita. Pokoknya
ada rasa tentram, ada rasa bagaimana gitu. Kalau kita beribadah atau mendekat kepada Allah secara spiritual. Padahal spiritualitas itu adalah wadah pengetahuan. Nah, jadi kalau kita bagi tiga ya, spiritualitas itu persoalan kekhusyuan dalam beribadah. Spiritualitas itu di ujung lain adalah panduan bagi kita untuk berakhlak luhur, nanti saya sampaikan, dan memiliki empati sosial atau amal soleh. Yang ketiga, spiritualitas itu sebetulnya wadah pengetahuan. Ini yang kadang-kadang tidak kita dalami lebih jauh. Misalnya ketika kita belajar tasawuf, kita mencari ketentraman batin. Padahal spiritualitas itu bukan hanya sumber ketentraman batin, tapi juga sumber pengetahuan yang lebih mendalam tentang ajaran Islam itu. Nah, kadang kita taunya ada spiritualitas ya, yang suka disebut yang batin dan yang zahir. Yang zahir itu terpahamkan, yang spiritualitas itu tidak terpahamkan. Padahal sebetulnya ada satu layer lagi di antara yang zahir dan yang batin, yaitu apa? Ungkapan dari yang batin itu. Itu ada Mahdi Hairi Yazdi, saya kutip di buku saya Epistemologi Tasawuf, menyebutkan ada 3 layer dalam tasawuf itu. Layer pertama adalah pengalaman spiritual itu sendiri yang tidak bisa diungkapkan, ineffable kalau dalam bahasa Inggris, tidak bisa diungkapkan. Ya, di bawah memang ada diskusi ya dengan bahasa proposisional biasa tentang pengalaman tasawuf itu. Ya, pengalaman tasawuf, kemudian ada orang menulis pengalaman tasawuf itu apa segala macam. Nah, sebetulnya di tengahnya ada lagi, yaitu bagaimana menangkap kandungan kognitif dari pengalaman spiritual itu dan mengungkapkannya dalam bahasa yang kemudian melahirkan layer ketiga, yaitu wacana tasawuf. Nah, kita kadang-kadang nggak jelas, ya sudah spiritual itu menenteramkan ya, memberikan pencerahan, tapi pencerahannya itu pencerahan dalam bentuk ketentraman, kedamaian. Kemudian loncat ke bawah, yaitu pada hal-hal yang bersifat lahir, yang terpahamkan. Nah, ini ada di tengahnya yang kita nggak tahu. Apa di tengahnya ini? Kalau Mahdi Hairi Yazdi menyebutnya bahasa tasawuf, atau itu yang disebut sebagai irfan. Ya, bahasa tasawuf itulah yang kalau di dalam Ibn Arabi disebut bersifat i'tibar. Ya, i'tibar, i'tabara artinya melintas dari sesuatu ke sesuatu yang lain, tapi dua-duanya pasti berhubungan. Lintasan itu pasti menghubungkan sini dan sini. Ya. Jadi melintas itu artinya dari satu tempat ke tempat lain yang masih berhubungan. Tempat lainnya itu ada hubungannya dengan tempat kita berangkat. Makanya takwil itu disebut awwala yu'awilu, berasal dari kata awwala yu'awilu, artinya kembali ke asal. Asal yang merupakan akar dari yang tempat yang kita menyeberang darinya itu. Iktibar ya. Bahasa iktibar ini adalah bahasa takwil. Nah, itu yang disebut oleh Mahdi Hairi Yazdi sebagai irfan. Nah, kadang kita itu tasawuf, pengalaman tasawuf itu sendiri, kemudian ke wacana tasawuf. Misalnya apa? Ihya Ulumuddin. Itu mungkin di layar ketiga. Meskipun misalnya Mishkatul Anwarnya Imam Ghazali, ini di layar tengah. Sudah di layer yang disebut irfan itu. Jadi ada pengalaman Imam Ghazali sendiri, kemudian ada diskusi, kan Imam Ghazali itu katanya membagi 3 atau bisa dibagi 3 kelompok karyanya. Satu karyanya yang untuk awam seperti Bidayatul Hidayah. Mishkatul Anwar itu ada di tengah karena pengalaman spiritual itu tidak terungkapkan. Kalau kita mau tahu contohnya misalnya Ahmad Al-Ghazali. Ahmad Al-Ghazali itu lebih dekat kepada
pengalaman spiritual itu sendiri karyanya ya dibanding Ihya misalnya. Ahmad Al-Ghazali itu kan lebih tasawufnya itu lebih ekstatik gitu ya, tasawuf yang dekat-dekat kepada para sufi yang mengeluarkan syatahat itu ya. Jadi kalau kita lihat syatahat itu sebetulnya hanya turun sedikit dari pengalaman spiritual itu sendiri yang kemudian tumpah ke dalam syatahat. Tapi kalau yang ditulis secara sober, secara secara sadar, itu yang di tengah itu irfan ya. Ihya itu mungkin sudah lebih ke bawah tapi tidak pada tingkat bidayatul hidayah misalnya. Mishkatul Anwar itu di tengah. Meskipun Imam Ghazali mengatakan bahwa itu ditulis secara terburu-buru oleh Imam Ghazali, jadi buku tidak terlalu tebal. Nah ini kita kadang lupa pada yang ini. Kalau kita lihat Ibn Arabi, misalnya Ibn Arabi itu menulis lebih dari 200 buku. Itu adalah upayanya untuk mengungkapkan pengalaman spiritual itu dengan bahasa iktibar itu. Nah, bahasa iktibar itu biasanya mengandung kisah-kisah mitos, mythical. Mitos di sini mungkin maksudnya bukan kisah-kisah dongeng, tapi kisah-kisah yang disusun untuk mengungkapkan pengalaman spiritual itu dengan cara yang lebih terpahamkan. Ada mitos, ada simbolisme, ada metafor. Nah itu biasanya itu adalah unsur-unsur dari bahasa iktibar itu. Ya. Nah kata Mahdi Ariyazi ada 3 itu. Pengalaman spiritual itu sendiri yang tidak terungkapkan, ada bahasa irfan, ada wacana irfan atau wacana tasawuf. Ya. Nah sama juga selama ini kita kalau bicara tasawuf itu pengalaman spiritual yang kadang tidak terungkapkan. Imam Ghazali sendiri kan mengatakan bahwa pengalaman spiritual itu yang dia alami setelah 6 bulan dia paralyzed karena depresi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan katanya. Dan betul di level itu, betul itu tidak terungkapkan. Nah, apa sebetulnya yang kurang dari pembahasan kita yang menyebabkan kita sering overlook layer kedua ini? Nah, apa yang menyebabkan itu? Karena kita tidak memperhatikan bahasa iktibar itu, tidak memperhatikan level kedua yang menggunakan bahasa iktibar itu, dan perlu diketahui bahwa bahasa iktibar itu adalah bahasa imajinasi. Nah yang menyebabkan ada gap antara yang lahir dan yang batin itu adalah kurangnya perhatian kita kepada bahasa irfan yang merupakan hasil operasi daya imajinasi. Nah ini sebetulnya hanya yang disebut sebagai a'yan kharijiyah atau a'yan maujudah. Jadi ini di bawah apa yang disebut disebut maratib uluhiyah. Maratib uluhiyah itu martabat zat, ghaibul ghuyub, kemudian Allah bertajalli, bertanazul menjadi martabat ahadiyah, turun ke martabat wahdah atau nur Muhammad, turun ke martabat wahidiyah, kemudian turun ke a'yan thabitah, ya, yang disebutkan tidak mencium bau wujud. Jadi itu betul-betul di martabat yang basit, ya, martabatul uluhiyah. Nah, kemudian baru turun ke martabat yang disebut a'yan kharijiyah atau a'yan maujudah. Nah, a'yan maujudah itu yang di atas itu alam ruhani disebut alam jabarut kalau menurut Ibn Arabi misalnya dan ada Ibn Arabi. Kemudian paling bawah itu alam syahadah atau alam tabi'i atau alamul khalq atau ada yang menyebut alam nasud. Nah, di tengah itu yang disebut alam barzakh atau alam khayal atau alam malakut. Ya. Nah, di atas itu alam ruhani, ya, mujarrad. Di bawah alam fisik mujarrad kalau kita bicara meskipun tidak yang fisik mujarrad itu hanya ini al-hayula al-ula, ya. Kalau sudah
Di atas al-hayyul ula sudah tidak mujarrad karena sudah ada forma dia di situ ya. Nah, itu kira-kira yang saya maksud 3 layer itu. Paling atas itu ketika kita naik ke ke pengalaman rohani itu ada di alam Jabarut. Ya, itu yang tidak terkatakan. Paling bawah itu ada persepsi empiris yang kita lihat ini. Nah, sebetulnya di tengah itu ada alam barzakh atau yang biasa disebut alam malakut atau alam khayal. Jadi imajinasi ini ada secara ontologis ada alamnya, tapi dia juga daya epistemologis yang disebut quwwah khayaliyah atau mutakhayilah ya. Nah, kita sering tidak memberikan perhatian pada layer di tengah ini. Ya, yang disebut alam perantara ini. Dan di dalam sejak zaman Latin, Yunani sampai psikologi modern, ini alam antara ini juga selalu disebut-sebut, mulai Carl Jung ya, terus ke Maslow, kepada para psikolog transpersonal psychology, mereka selalu menyebut alam perantara ini. Ya, alam perantara. Mereka nyebutnya imaginary world. Kemudian Korbang karena tidak ingin atau ingin membedakan antara alam imajinasi sebagai khayalan kosong, karena orang modern sudah melihat alam imajinasi ini sebagai semacam khayalan kosong. Padahal ini sangat real, bahkan lebih real dari alam empiris. Maka Korbang itu memperkenalkan istilah alam imajinal atau daya imajinal. Memang istilah itu dipakai sejak peradaban Latin ya. Saya ingin mengatakan bahwa alam khayal itu lebih real daripada alam empiris. Kita kan selalu nyebut, kita berpikirnya kan gini, ini kita lihat botol isi air, kemudian bayangannya kita simpan di daya imajinasi kita. Seolah-olah daya imajinasi itu datang setelah persepsi empiris. Itu tidak keliru. Tapi sebetulnya sebelum itu, ini tuh cerminan alam imajinal. Sebelum adanya botol, dalam tanda petik, sebelum adanya botol berisi air ini, mewujud dalam bentuk botol berisi air itu sudah ada di alam imajinal kita. Baru turun di alam empiris, terjadilah ini. Nah, kembali ke gambar itu, nah, kalau kita lihat, alam khayal itu dibagi 2 lagi. Satu yang disebut, yang di bawah itu contiguous imagination atau imajinasi bersambung. Itu disebut dalam bahasa Arab al-khayal al-muttasil. Muttasil dengan apa? Dia berittisal dengan alam empiris. Ya. Nah, di atasnya masih di alam khayal itu ada yang disebut discontiguous imagination. Imajinasi tidak bersambung. Maksudnya tidak bersambung kepada alam empiris. Ya, dia disebutnya al-khayal al-munfasil. Al-khayal al-munfasil. Kalau mau disebut dia bersambung, boleh, tapi bersambungnya justru dengan atasnya, dengan alam rohani. Jadi kalau mau kita kasih panah, dari discontiguous imagination itu panahnya ke atas ke alam rohani. Kalau yang contiguous imagination, itu panahnya ke bawah, ke alam empiris. Ya. Nah, jadi ada 2 ini. Tapi 2 ini tidak bisa dipisahkan. Yang tadi saya sampaikan, saya melihat botol berisi air, kemudian punya imajinasi di kepala saya tentang imajinasi berisi air, itu adalah contiguous imagination, al-khayal al-muttasil. Imajinasi, ini enggak ada hubungan dengan delusi, halusinasi ya, ini kita buang dulu itu. Ini enggak termasuk di dalam yang saya bahas ini. Ketika saya melihat botol ini, kemudian saya simpan bayangannya, di kepala saya. Nah, itu khayal muttasil. Tapi ada imajinasi yang menerima pengetahuan dari alam yang lebih tinggi. Itu yang disebut khayal munfasil itu. Jadi misalnya begini, mimpi yang memprediksi. Kan kita kadang bisa mimpi tentang sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang belum terjadi itu benar. Ya.
Saya selalu cerita dengan sebenarnya agak tidak enak, makin lama makin tidak enak karena sudah biasa cerita. Supaya saya jangan cuma dengar dari orang, kita saya kira juga masing-masing pernah mengalami. Saya ini juga bukan sering, tapi beberapa kali bermimpi tentang sebuah kejadian yang belum terjadi, tapi kejadian itu 100% kemudian terjadi sama persis. Saya ceritakan supaya jangan dikira saya ngarang. Salah satu aja, ada saya bermimpi ada seorang anak berantem sama orang tuanya bertahun-tahun lari, terus saya mimpi anak itu datang, ayahnya duduk di kursi, dia pegangan tangan kursi, dia minta maaf kembali. Saya telepon si orang tua itu, besoknya anak itu datang persis kejadiannya seperti itu. Ini saya bukan punya kelebihan apa-apa ya, nggak ada hubungan dengan kelebihan. Ini siapapun bisa mimpi seperti itu. Ada beberapa mimpi lain, misalnya saya pernah mimpi tiba-tiba saya dapat sebuah kata-kata yang saya nggak ngerti artinya. Habis subuh saya ketik di Google, keluar artinya itu ganja. Dan setelah itu saya ketik lagi itu nggak ada artinya. Jadi waktu saya ketik di Google itu keluar artinya ganja terkait dengan seorang anak muda. Saya kemudian mikir, oh ini anak muda ini rupanya kena ini ganja. Ternyata betul, saya ini anak itu terkena ganja dan alhamdulillah kita perbaiki segala macam. Akhirnya anak itu sembuh. Beberapa itu diantara mimpi-mimpi itu. Saya cerita ini sama sekali bukan buat menunjukkan saya punya kelebihan apapun. Tapi kalau saya cerita, saya pernah dengar cerita. Nah itu apa namanya? Oh ya, saya punya teman sudah kayak keluarga orang Kashmir. Itu mimpi ngeramal persis. Anak saya tinggal di Condet di Jakarta. Istri saya kepengen dia tinggal di Cinere dekat kami. Kemudian tiba-tiba dia datang, saya mau kamu. Anak saya ini senang sekali tinggal di Condet, banyak temannya. Gak mungkin pindah ke Cinere. Istrinya sudah 4 tahun belum hamil. Dia datang, nanti anak kamu akan pindah ke Cinere dan istrinya gak lama setelah itu akan hamil. Dia bilang, betul, di luar dugaan saya lagi di luar negeri, anak saya nelpon, kepengen beli rumah di Cinere. Akhirnya pindah, gak lama setelah itu istrinya hamil. Saya sering mengalami ini, tapi saya ceritakan cerita saya ini untuk menunjukkan bahwa saya ini bukan dengar dari orang atau apa. Jadi ini predictive dream, ini tidak mungkin khayal mutasil. Kalau khayal mutasil itu kan ada kejadian yang kemudian kita simpan dalam bentuk imajinasi. Ini kejadiannya belum ada di alam empiris. Jadi pasti datangnya bukan dari alam empiris, datangnya mesti dari atas. Nah, ini bagian dari khayal munfasil. Tapi khayal munfasil itu mesti turun ke khayal muttasil karena yang memproduksi citra itu adalah khayal muttasil. Kalau masih di khayal munfasil, dia belum memberikan pengetahuan apa-apa pada kita. Nah, dalam kasus saya misalnya, dari khayal munfasil karena dia tidak ada hubungan dengan alam empiris, saya dapat dari atas, ya. Kemudian datang lewat mimpi. Nah, mimpi itu adalah khayal muttasil yang bisa memproduksi citra, yang mengandung citra seperti ini, itu adalah bagian dari khayal muttasil. Cuman kalau tadinya, kalau yang botol ini datangnya, lihat botol dari alam empiris, kemudian ditangkap oleh khayal muttasil, kalau ini datang dari atas, turun ke khayal muttasil dan menghasilkan citra itu. Ini nilai penting yang saya coba sampaikan. Pertama adalah terkait dengan manfaat secara praktis, termasuk ibu manfaat psikologis juga. Imajinasi ini alat mencapai kesehatan mental yang luar biasa penting. Imajinasi ada manfaat akhlak, ada manfaat dalam bentuk toleransi. Misalnya manfaat praktisnya apa? Lah kalau setiap orang itu selalu menangkap kebenaran secara subjektif, ya jangan suka nyalah-nyalahkan orang. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab bisa berpikir dengan sehat, dia berpikir dengan tulus, beda sama kita, ya nggak apa-apa. Orang tua bilang kebenaran itu satu. Kebenaran itu satu, tapi kemampuanmu menangkap kebenaran itu lain-lain. Jadi kita kan suka lihat tuh ceramah ustadz-ustadz itu. Tidak mungkin ada kebenaran dua.
Kebenarannya satu, tapi kemampuan kita menangkap berbeda-beda. Kata Rumi, kebenaran itu dulu adalah cermin yang ada di langit, kemudian jatuh ke bumi, pecah berantakan. Setiap orang dapat secuil-secuil dari kebenaran itu. Jadi satu cuil kecil itu ya kebenaran, tapi secuil kebenaran. Orang lain terima cuilan lain, dia mendapatkan kebenaran yang berbeda meskipun itu bagian dari sebuah kebenaran yang tunggal. Jadi orang yang punya imajinasi ini nggak akan bilang kebenaran itu cuma satu, itu yang saya yakini. Kalau ada orang yakin pada kebenaran yang berbeda dengan kebenaran saya, pasti salah. Nah, orang kalau beragama nggak pakai imajinasi ini, kan imajinasi bedanya sama, kalau empiris itu apa? Pak, indrawi dan rasional. Yang indrawi dan rasional itu diperangkap oleh ruang waktu, mesti sempit. Nah kalau kita naik ke imajinasi, itu sudah nggak ada kategori ruang waktu seperti yang ada di alam empiris, itu nggak ada. Ya, jauh lebih luas, itu ruangnya sudah tidak konkret. Selalu saya katakan, Ibn Arabi itu menyebutkan kalau mau tahu keberadaan di alam imajinasi itu apa? Seperti bayangan cermin misalnya. Ya, bayangan cermin itu kan misalnya kalau ada cermin tertentu yang kita ada 1000 kita, nggak habis-habis itu kan. Kita di belakangnya ada kita lagi sampai 1000 bayangan. Kadang-kadang kalau cerminnya kita buat bergelombang, bentuknya bisa berubah-ubah. Ya, atau di alam mimpi. Di alam mimpi itu kejadian berjam-jam, itu kan mimpi itu terjadi pada saat eye rapid movement. Itu hal-hal yang dalam kehidupan di alam empiris ini perlu waktu berjam-jam untuk terjadi. Itu di dalam tidur itu terjadinya dalam hitungan detik atau beberapa menit saja. Karena dia terjadi di kategori waktu yang disebut sebagai dahar, bukan kategori zaman. Ibn Arabi mengatakan bahwa waktu dahar itu lebih panjang 52 kali dari waktu di alam empiris. Misalnya begitu. Jadi kira-kira dia 1/52 lebih kompak dibanding alam itu. Saya belum tahu kenapa pakai 52 itu, saya nggak tahu. Ya misalnya. Nah jadi kategori ruang waktunya berbeda. Nah orang yang berpikir secara imajinatif, itu horizonnya tidak terbatas. Dia bisa membayangkan saya percaya ini benar, orang lain percaya itu benar juga. Kalau kita hanya pakai yang rasional, rasional itu kan terperangkap dalam bahasa, dalam grammar, ya. Makanya itu bedanya dengan takwil. Nah, bahasa takwil yang iktibar itu jauh memberikan ruang yang lebih luas untuk pemikiran dibanding bahasa proposisional, logis. Itu sangat memerangkap dia. Orang seperti Heidegger misalnya mengatakan yang bisa menangkap kebenaran itu cuma penyair. Karena bahasanya penyair itu bahasa iktibari. Bahasanya penyair. Makanya kalau kita lihat Ibn Arabi itu dalam Futuhat babnya selalu dimulai dengan puisi. Ya, dia menulis juga Tarjumanul Aswaq. Fariduddin Attar menulis dalam bentuk fabel, Mantiqut Thair. Rumi Masnawinya dipenuhi dengan kisah-kisah untuk menggambarkan itu. Jadi metode imajinatif itu memberikan ruang yang lebih luas yang menyebabkan kita bisa memasukkan manusia-manusia lain dengan pandangan-pandangan lain yang berbeda ke dalam satu lingkungan yang sama dengan kita, inklusif. Tapi kalau kita hanya rasional, empiris, tekstual, ya, itu nanti ruangnya kecil. Sebagian besar orang yang berbeda tidak bisa masuk ke dalam ruang itu, dia di luar. Makanya kalau orang berpikir imajinatif itu lebih lebih toleran. Termasuk saya sebut sini dalam fikih. Orang kalau fikihnya itu 100% sifatnya tekstual, ya, tidak imajinatif, ya nggak relevan. Tapi kalau dia berpikirnya lebih luas, ya, termasuk dengan maqasid dan lain sebagainya, atau kalau Fadlur Rahman bilang ideal moral, fikih ini menjadi lebih lentur.
dan tidak menjebak kita, sementara pada saat yang sama tidak mengeluarkan kita dari setia kepada hukum fikih, karena fikihnya dipahami secara imajinatif misalnya, ya. Dalam fikih, dalam pergaulan dengan sesama muslim beda madhab, dalam pergaulan dengan orang-orang beragama lain, bahkan ketika melihat kaum ateis pun cara pandang keberagaman kita yang imajinatif itu berbeda, apalagi dalam hal mendapatkan makna-makna batin dari kekayaan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak pakai imajinatif kita nggak dapat apa-apa. Saya suka ngasih contoh misalnya. Ini di sini juga ada bab, kalau dalam Al-Quran dan hadis khayal ini disebut apa? Disebutnya ru'yah kalau dalam penemuan saya. Ya, ru'yah. Dalam Al-Quran dipakai istilah ru'yah, dalam hadis dipakai istilah ru'yah. Itu misalnya saya suka ngasih contoh ketika Mi'raj Rasulullah itu dikatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Itu dari kata yang menghasilkan kata benda ru'yah, itu penglihatan. Fuad ini, jadi dayanya khayal itu hati. Tapi hati itu masih bisa terombang-ambing, kadang ketarik ke atas, kadang ketarik ke bawah, ke hawa nafsu. Tapi kalau sudah mencapai tingkat yang tinggi, dia disebut sebagai fuad, maka dzabal fuadu ma ra'a. Misalnya saya selalu ngasih contoh, apa sih maknanya ayat Al-Quran? Al-Quran disebutkan tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Pertama, ada tafsir yang mengatakan dia itu siapa yang turun dan makin mendekat itu? Jibril. Apa betul itu Jibril? Jawaban apa itu Jibril atau bukan, itu ada pada separuh yang lain, tapi separuh yang lain ini nggak pernah dipahami orang. Fakana qaba qausaini au adna. Maka keduanya berada dalam jarak 2 busur panah atau lebih dekat. Maksudnya apa? Kita kalau memahami makna 2 busur panah ini secara imajinatif, dan ini dilakukan oleh Ibn Arabi, kita jadi tahu apa betul itu yang mendekat itu Jibril. Nah, Ibn Arabi menerjemahkan 2 busur panah. 1 busur itu bentuknya apa? Setengah lingkaran. Kalau 2 busur disatukan menjadi lingkaran. Nah, apa maksudnya? Dan Nabi Muhammad dan Allah SWT berada di satu lingkaran. Maksudnya apa? Nanti dulu, jangan dengan Allah SWT. Kalau dengan Jibril nggak bisa kita menjelaskan. Itu saya selalu ngasih contoh. Kalau ada Nabi Muhammad mau mencapai sesuatu dalam satu garis lurus, maka kita tahu bahwa Nabi itu di titik berangkat, yang dikejar Nabi di titik ujung. Ada pemisahan antara Nabi di titik berangkat dan apa yang dikejar Nabi di titik ujung. Tapi kalau dalam lingkaran, itu semua titik dalam lingkaran itu bisa menjadi titik berangkat. Semua titik di dalam lingkaran itu bisa menjadi titik akhir. Ayat Al-Quran itu ingin menunjukkan pada saat Mi'raj itu, Rasul dan Allah SWT sudah nggak bisa dibedakan di mana keberadaannya. Bukan Nabi menjadi Allah ya. Kenyataan bahwa itu lingkaran masih menunjukkan ada perbedaan. Kalau titik, satu titik itu kita seolah-olah mengatakan Rasulullah jadi Tuhan. Enggak. Ada Allah, ada Tuhan, tapi sudah tidak bisa ditentukan Nabi di mana, Allah di mana. Dan lagi-lagi selalu saya katakan bahwa ini bukan dengan zatnya Allah SWT. Lingkaran itu kan masih ada jarak. Tapi dengan tajallinya Allah SWT. Kalau kaum sufi menyebutkan dalam Mi'raj Rasulullah itu sudah mencapai tingkat ahadiyah, tapi tidak mencapai tingkat zat. Tidak ada manusia, bahkan Rasulullah, yang bisa mencapai tingkat zatnya Allah. Tingkatnya masih tingkat ahadiyah. Kalau aulia yang menyimpan di dalam dirinya roh Muhammadiyah atau nur Muhammadiyah, itu biasanya disebutnya sampai wahdah, sampai nur Muhammad, nggak bisa sampai ke ahadiyah. Nah, kita jadi ngerti soal kebersatuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tahu bahwa tsumma dana fatadalla itu subjeknya bukan Jibril. Subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di Sidratul Muntaha ketika Jibril sudah nggak bisa ikut. Jadi dengan menerapkan imajinasi seperti ini kita bisa memahami satu
menafsirkan dengan benar, dan kedua belajar tentang konsep kebersatuan yang diajarkan dalam tasawuf. Sehingga Ibn Arabi misalnya di dalam salah satu tafsirnya menafsirkan laisa kamitslihi syai'. Orang menerjemahkan tidak ada sesuatu pun yang mirip dia. Lah kok aneh? Kok Allah SWT pakai laisa kamitslihi syai'. Ka itu seperti, mithil itu seperti. Kenapa kok laisa kamitslihi syai'? Nah, Ibn Arabi mengatakan mithil di situ maksudnya Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang seperti sesuatu yang seperti dia. Itu makanya kalau dalam Taoisme, Tuhan itu disebutnya wu. Yang bukan dia. Jadi bukan saja tidak ada sesuatu pun mirip Allah, bahkan tidak ada sesuatu pun yang mirip Nabi Muhammad yang mirip Allah. Karena dia al-insan al-kamil yang di dalam Mi'raj sudah ketemu dengan Allah SWT. Nah, jadi kalau kita buku ini kesimpulannya adalah sebuah cara untuk mengingatkan kita semua, sebelumnya mengingatkan diri saya, bahwa kita itu overlook, mengabaikan satu layer yang sebetulnya menjadi penyambung antara yang ruhani dan yang bersifat lahir. Kita selama ini, kita harus beragama secara spiritual. Bayangan kita ya, spiritual itu khusyuk gitu. Padahal spiritualitas ini punya banyak makna. Satu, dia menimbulkan toleransi, moderasi, empati sosial, amal soleh, akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik itu harus pakai imajinasi. Orang sombong itu pasti tidak imajinatif. Orang sombong itu tahunya cuma dirinya sendiri punya kelebihan. Nggak bisa berimajinasi bahwa orang lain punya kelebihan. Nggak bisa. Selalu menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Karena dia nggak imajinatif. Tahunya itu dunia egonya sendiri. Orang yang bisa tahu dunianya orang lain dan berempati sehingga tidak sombong, tidak gampang menyalahkan orang, itu mesti orang yang bisa berimajinasi. Sehingga dia bisa membayangkan dirinya berada di posisi orang lain. Nah, jadi imajinasi itu dibutuhkan untuk akhlak individual, untuk akhlak sosial, untuk toleransi, untuk moderasi, dan yang tidak kalah penting, imajinasi ini yang menyimpan semua kandungan pengetahuan dari spiritualitas sehingga dia menjadi terpahamkan. Jadi kira-kira itulah yang saya coba tuliskan di buku ini. Nanti mungkin kalau pas diskusi kita bisa eksplor lebih jauh. Terima kasih.